Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Kembali bertemu dengan kelas Corporate Finance bersama saya Dr. Jerry. Dan malam ini kita masuk ke pembahasan mengenai chapter 22, yaitu mengenai behavioral finance dan the implication for financial management. Adapun key konsep dari pelajaran kita malam ini adalah bagaimana Anda bisa memahami terhadap behavioral bias dan memahami tentang impact dari behavioral bias tersebut terhadap decision making, pengambilan keputusan. Yang kedua adalah Anda memahami bagaimana framing effect dapat menghasilkan inconsistency atau incorrect decision. Yang ketiga, Anda memahami tentang penggunaan heuristik yang dapat mengakibatkan kepada suboptimal financial decision. Dan yang keempat, Anda dapat merecognize kepada shortcoming atau kekurangan atau limitation terhadap market efficiency dari behavioral finance viewpoint, sudut pandang. Oke, kita akan membahas mulai dari introduction kepada behavioral finance, bias, framing effects, heuristic, bagaimana behavioral finance dan market efficiency dan the performance of money managers. Baik. Di dalam introduction terhadap behavioral finance. Jadi di dalam behavioral finance ini behavior atau traits atau sifat atau culture ataupun beliefs dari seorang pengambil keputusan itu akan mempengaruhi kepada pengambilan keputusannya dia, ya, akan mempengaruhi kepada behavioral finance-nya dia. Jadi apabila Anda misalkan orang Batak, orang Jawa, itu akan mempengaruhi kepada behavioral finance Anda, keputusan Anda di dalam kegiatan finance. Atau Anda sifat Anda pelit sama sifat Anda boros, itu akan mempengaruhi kepada behavioral finance Anda. Kadang-kadang kita membuat keputusan yang bagus di dalam keuangan, tetapi Anda sering sekali tidak beruntung, di mana hasil yang terjadi di luar yang Anda antisipasi. Oke, kadang-kadang Anda mengambil keputusan sudah bagus, tetapi Anda tidak beruntung, di mana something happen that you could not reasonably anticipate it. Ya. Kemudian kadang waktu Anda mengambil bad decision yang mana seharusnya Anda bisa menghindari pengambilan keputusan tersebut. Jadi ada pengaruh, ya, dari behavior kepada pengambilan keputusan. Much of the research done di dalam bidang behavioral finance itu biasanya terkait dengan cognitive psychology, yang mana dia
mempelajari mengenai bagaimana manusia, termasuk di dalamnya financial managers, itu berpikir, melihat latar belakang, dan mengambil keputusan. Kognitif psikologi ini berasal dari ilmu antropologi. Antropologi. Itu dia mempelajari mengenai human science. Nah, di mana dia mempelajari mengenai psikologi dari manusia. Mempelajari mengenai traits, mengenali dari budaya, beliefs, yang mana semua itu bermuara kepada your decision making style. Ada orang Chinese dibandingkan dengan orang Javanese. Kalau orang Chinese, dia risk taker. Kalau dia melihat ada opportunity di suatu tempat, dia berani siram duit, dia ambil opportunity tersebut. Itu Chinese. Kalau Javanese, dia melihat contoh misalkan dia akan cenderung kepada ini akan untung atau rugi. Jadi dia tidak melihat, dia mau lihat dari awal untung apa rugi nih kalau bisnis. Tetapi kalau Chinese dia akan melihat opportunity-nya dia untung berapa. Nah gitu. Jadi itu behavior, culture, traits, sifat itu akan mempengaruhi kepada behavioral finance seseorang. Ada contoh lagi, ketika kita beli saham, sahamnya tiba-tiba harganya jatuh. Pertanyaan saya kepada Anda, apakah Anda akan cut off atau Anda biarin aja itu saham, tungguin dia rebound? Ada yang bisa jawab? Kalau Anda beli saham, kemudian harga sahamnya jatuh, Anda akan cut loss atau Anda akan tunggu dia sampai rebound? Tergantung, Pak. Oke, Markus, Anda pilih Tunggu mana? rebound, Pak. Tergantung. Kalau saya memang yakin fundamental dari sahamnya, kegiatan perusahaannya itu positif, saya akan tahan. Tapi kalau memang kondisinya, contoh kayak Bapak kan selalu pakai waskita Pak, yang Wika ya, itu saya akan cut loss sih Pak. Akan cut loss. Ya. Oke. Jadi saya akan beli lagi nanti di bawah. Oke. Nah, pertanyaan saya sekarang, Markus, Anda sukunya apa? Batak Pak. Batak. Oke. Kemudian Anda sifatnya Main safe Pak. main safe. Oke. Jadi Anda tidak terlalu ngambil resiko ya, bukan risk taker ya. Betul, saya orang main Batak safe. yang tidak suka gambling Pak. Nah, jadi ada background kita menentukan kepada behavioral finance kita. Ya. Nah, kemudian yang mana itu akan menentukan kepada pengambilan keputusan kita. Jadi kalau Anda misalkan punya seorang CEO di perusahaan, dia adalah orang Batak, kemudian dia sukanya safe, ya, dia akan cenderung seperti si Markus, bahwasanya kalau waskita dia cut loss misalkan. Jadi ada traits tertentu yang akan mempengaruhi kepada pengambilan keputusan, yang akan menentukan kepada behavioral finance seseorang. Ada juga orang yang ya udah tunggu aja lah, santai aja lah, nggak usah pusing lah, kan blue chips. Nah, jadi dia tunggu aja. Ya. Jadi akan ada banyak kognitif psikologi yang
bermain di dalam pengambilan keputusan. Nah, kita akan mempelajari mengenai 3 kategori terhadap behavioral finance. Terhadap mempelajari kepada 3 kategori yang sering mengalami errors, yaitu terhadap bias, terhadap framing effect, dan kepada heuristics. Oke. Nah, bias. Jadi bias adalah bias itu terjadi apabila if your decision itu exhibits, atau kalau keputusan Anda itu menggunakan systematic bias yang sistematik, maka Anda akan menghasilkan systematic errors di dalam keputusan Anda. Jadi kalau Anda biasnya itu sudah sistematis, maka akan menghasilkan systematic error di dalam keputusan Anda. Systematic bias, then you will make systematic errors in your judgment. Nah, ada beberapa type of error terkait dengan bias. Yang pertama adalah overconfidence, yang kedua adalah over optimism, dan yang ketiga adalah confirmation bias. Apa yang dimaksud dengan overconfidence sebagai bias? Jadi overconfidence adalah keyakinan bahwasanya kemampuan Anda adalah lebih baik dari yang sebetulnya. Jadi Anda overconfidence dengan segala keputusan Anda. Ya. Jadi sering terjadi kesalahan yang serius due kepada overconfidence. Anda terlalu yakin dengan Anda punya beliefs bahwasanya harganya bakal naik, ya, sehingga Anda kemudian siram semua uang Anda untuk beli Waskita Karya. Anda yakin nih jalan tol bakal bagus, Anda overconfident di sananya, Anda siram. Dan akan terjadi serious error. Akan terjadi serious error di dalam judgment Anda. Setiap orang itu akan cenderung memiliki overconfidence, ya, di dalam kemampuannya. Ya, misalkan di dalam kemampuannya di dalam untuk industri tertentu. Kalau dia di industri kesehatan dia confidence. Tapi kalau industri yang udah berbeda industri, dia udah nggak ngikutin. Ya, udah nggak ngikutin pola-pola di industri yang lain. Jadi sometimes people dia kuat di industri tertentu, tapi enggak di industri yang lain. Ya. So most business decision require judgment about the unknown future. Yeah. The beliefs that you can forecast the future with the precision is a common form of overconfidence. Yeah. The belief that you can forecast the future, bahwasanya Anda bisa, gue yakin nih ke depan sekian, cash flow-nya sekian, laporan keuangannya sekian, cash flow-nya udah dapet, gua compounding udah dapat, harganya bakal sekian, atau gua present value ini bakal sekian, lebih tinggi daripada kita net present value kita udah break ini, udah bagus, and you feel very confident about it. Ya, memang kita butuhkan rasa confidence tersebut, tetapi sering kita overconfidence about our decision. Overconfidence by investors will cause them to overestimate their ability to pick the best stock, sehingga berakibat kepada excessive trading,
transaksi trading yang berlebihan karena dia overconfidence. The best stock. Dia pikir itu the best stock. Sehingga kemudian dia leads kepada excessive trading. Ya, siram 1 miliar jam. Ya. Dan serious errors akan terjadi, ya, when you feel overconfident about it. Yang kedua adalah over optimism. Over optimism is taking an early optimistic view of potential incomes. Maksudnya gimana? Jadi over optimism itu dia leads kepada memandang enteng bukan memandang enteng, overestimating. Jadi over optimis, ya, terlalu optimis gitu. Bukan overconfidence, ya, terlalu optimis, over optimism. Atas kemungkinan terjadinya good outcome dan mengabaikan kepada kemungkinan terjadinya bad outcome. Jadi Anda pikir kalau udah dipegang sama Erick Thohir gitu ya, BUMN kita akan melesat. Over optimism, ya, Anda overestimating kepada terjadinya kemungkinan baik, dan terjadi apa? Waskita Karya bangkrut, Garuda bangkrut. Padahal di awalnya kita over optimism. Jadi kita betul-betul mengunderestimate kepada kemungkinan gagal, dan kita terlalu optimis kepada kemungkinan berhasil. Yang mana dampaknya Waskita bangkrut, Garuda bangkrut, PLN bangkrut, ya. Dan kita meyakini bahwasanya hutang akan menjadi merupakan jalan terbaik. Over optimism bahwasanya kita sanggup bayar. Ternyata kita nggak sanggup bayar. Hutangnya jatuh tempo. Bandara Kuala Namu dijual. Over optimism terhadap kemungkinan yang good possibilities. Dan memandang rendah kepada probability terhadap bad outcome. Over optimism dan overconfidence itu dia related. Ya, tapi bukan hal yang sama, ya. Jadi yang over optimism dia betul-betul yakin terhadap good outcome, dan overconfidence dia yakin bahwasanya sesuatu itu akan terjadi, ya. Nah, Pak, sorry Pak, yes. Boleh diulang Pak? Bedanya over optimism sama overconfidence dari sisi apa ya Pak? Judgment-nya gitu ya? Over optimism kita meyakini bahwasanya overestimating bahwasanya good things will happen. Jadi kita fokus bahwasanya over optimism. Jadi ini probability of good outcome itu akan terjadi lebih besar daripada probability of bad outcome. Itu over optimism. Atau kita malah mengunderestimate bakal terjadinya gagal. Pasti dia berhasil. Itu over optimism. Oke, kalau confidence Pak? Kalau confidence, dia keyakinan bahwasanya kemampuan Anda itu lebih baik, ya. Bahwasanya kemampuan Anda untuk memprediksi itu lebih baik dari yang sesungguhnya, atau lebih baik dari orang lain. Itu overconfidence. Tanpa data. Kenapa? Sorry, ini keduanya bicara dengan data kan Pak? Dengan data. Based on data kan kita bisa technical analysis, fundamental analysis, dan kita overconfidence. Artinya bahwasanya kemampuan Anda menganalisa secara fundamental, Anda berpikir bahwasanya Anda lebih baik daripada orang lain. Overconfidence. Kemampuan Anda membaca technical lebih baik daripada orang lain. Anda overconfidence. Ya. Sementara over optimism, Anda melihat data nggak peduli.
Anda bakal yakin, udahlah kalau udah dipegang Erick Thohir, pasti dia good things will happen. Gua percaya dia itu adalah the savior, para sang penyelamat BUMN. Over optimism terhadap kepemimpinannya Erick Thohir. Oke, jadi gini Pak, tadi kalau confidence, walaupun gini, kita bicara dengan data, fakta mengatakan bahwa kondisinya bagus dan kita jadi yakin 100% kira-kira gitu. Overconfidence kan? Ya, kalau optimis mungkin datanya mengatakan tidak 100% gitu, tapi kita optimis bahwa ini akan terjadi baik gitu ya Pak ya. Jadi makanya over optimism gitu ya. Yes. Jadi walaupun jadi nggak selalu, kalau over optimism nggak selalu berjalan dengan data gitu ya Pak ya. Kira-kira. Ya, jadi kita mengabaikan. Jadi kita kadang-kadang data udah terpampang tapi kita over optimism karena ini yang pegang si Erick nih. Nah, gitu. Nggak mungkin nih perusahaan, nggak mungkin BUMN kita kacau balau, Kuala Namu dijual, nggak mungkin. Nggak ada kepikiran kita kan? Karena kita over optimism. Oke, jadi kalau kayak over optimism itu mungkin waktu kita valuasi Garuda mau IPO karena kita yakin backupnya pemerintah, jadi pasti akan baik gitu ya Pak ya? Ya, over optimism. Bahwasanya ini ini adalah BUMN punya pemerintah, nggak mungkin harga saham turun. Ternyata turun gitu kan? Ternyata turun dan sampai sekarang nggak pernah menyentuh harga IPO. Iya. Ngeri ya? Oke, ngerti Pak. Thank you Pak. Oke. Itu behavioral finance kita. Ada yang disebut dengan over optimism di dalam behavioral finance. Dan saya over optimism ketika saya beli Garuda. Ya, saya ikut IPO Garuda. Saya ikut IPO Krakatau Steel dan harga sahamnya sampai sekarang dua BUMN itu nggak pernah menyentuh harga IPO. Turun. Begitu IPO turun trot. 2 kali saya kena over optimism karena ini bank BUMN, karena ini perusahaan BUMN dan sebagainya. Oh, ya kan? Bahwasanya good thing will happen daripada bad things. Jadi saya lebih berpikir pastinya positif yang akan muncul. So I've been in the over optimism. Nah, jadi di dalam over optimism kita biasanya itu mendahulukan pikiran bahwasanya good things akan muncul. Ya. Jadi kita optimistic people, mereka memiliki personalities yang dia upbeat atau dia selalu berpikir positif lah. Wah, pasti positif nih. Itu over optimism ya. Nah, tetapi sering eksesif terhadap optimism tersebut itu berujung kepada bad decision. Di dalam capital budgeting, overly optimistic akan consistently berpikir bahwa consistently terhadap overestimating kepada cash flow dan akan sering underestimate the probability of failure di dalam cash flow. Jadi selalu cash flow-nya naik, cash flow bagus. Itu bakalan consistently overestimating hal tersebut. Jadi orang-orang yang sifatnya over optimistic dia akan selalu consistently overestimate the cash flow. Ya. Dan mengunderestimate kepada terjadinya failure atau kebangkrutan atau financial distress. Mereka akan underestimate yang akan berakibat kepada terjadinya bias estimate kepada projective net present value. Jadi present value ke depannya mereka sering upward bias. Jadi sering ngelebihin gitu. Wah, ini NPV-nya positif nih. Project bagus. Itu rata-rata. Dia over optimism. Ya. Ngedrive kepada upward bias kepada net present value dari sebuah project. Jadi kalau Anda mau hitung ini project layak apa enggak, jangan kasih orang yang over optimism. Dia akan naikin karena dia selalu berpikir hidup itu bakalan good and good. Tetapi berilah kepada orang yang sebaliknya gitu. Jadi yang dia dia memiliki sensitivitas kepada risk yang tinggi, ya, kepada risiko. So there is over optimism di dalam bias. Jadi kita sudah tadi bias terhadap overconfidence. Yang kedua adalah bias terhadap over optimism.
Terus yang ketiga adalah, ini pertama apa? Overconfidence, bias over confidence, over optimism, dan yang ketiga adalah bias untuk confirmation bias. Nah, confirmation bias adalah searching for and giving more weight to information and opinion that confirm what you believe rather than the information and opinion to the contrary. Jadi selalu Anda berpikir kepada sesuatu yang Anda sesuai dengan beliefs Anda. Kalau menurut gua, industri transportasi akan bagus prospeknya ke depan. Nah, jadi belief Anda kayak gitu. Jadi Anda tidak mau mendengar pendapat dari orang lain, Said Didu, atau Anda tidak mau mendengar pendapat dari orang lain, Refli Harun, atau yang para pencibir gitu ya. Karena itu tidak sesuai dengan beliefs Anda. Beliefs Anda adalah jalan tol bakal bagus, telekomunikasi bakal bagus, ya pariwisata bakal bagus. Kita harus kejar pariwisata. Ya, udah jelas-jelas COVID melanda, kita sekarang fokus ke pariwisata. Karena negara lain pariwisatanya ditutup. Biarkan mereka pindah ke Indonesia. Artinya ada confirmation bias. Karena Anda masih berpikir pariwisata adalah pendulang dolar yang paling utama saat-saat negara lain pada tutup negaranya untuk orang WNA dari luar. Anda buka WNA, pintu WNA seluas-luasnya, karena Anda yakin pariwisata lah yang paling bagus di saat negara lain pada shutdown, pada lockdown. Itu disebut dengan confirmation bias. Anda hanya mengikuti kepada informasi yang sesuai dengan keyakinan Anda. Anda hanya mempercayai informasi yang sesuai dengan Anda punya beliefs dan berakibat kepada fatality error. COVID-19 langsung bludak di Bali. Ya. Lama bakal pulih. That is the result of confirmation bias. Arasa? Kapish? Rasoyo, pronto Pak. Okay. So, more weight is given to information that agree with the pre-existing opinion, dan contradictory information Anda kutuk. Sesuatu yang kontradiktori, alah lu timnya Mardigu lu, gitu ya. Mardigu dipercaya. Nah, segala sesuatu yang kontrari Anda nggak mau terima. Jadi, atau alah timnya Said Didu, gak usah didengerin. Itu karena Anda yakin dengan beliefs Anda. Apapun yang dilakukan pemerintah pasti bagus. Ternyata Kuala Namu dijual. Waskita Karya dijual. Ya, Garuda dijual. Apalagi? Habis BUMN kita, PLN ntar lagi dijual. Apalagi? Dan itu sudah terbukti di negara mana tadi itu? Nigeria apa di mana tuh? Bandar udaranya udah dibeli sama China. Diserahkan ke China sebagai pembayar utang. Bandar udaranya. So it happens. Ya. Karena kita confirmation bias hanya mengikuti apa yang kita sesuai dengan beliefs kita. Bahwasanya para savior itu akan menyelamatkan negara kita dengan hutang. Mencari hutang ke sana, hutang ke sini, hutang ke sana, hutang ke sini, yang berakibat kepada rontoknya semua BUMN kita. Alright. Kemudian itu yang terkait dengan bias. Ada 3, yaitu overconfidence bias, over optimism bias, dan confirmation bias. Yang kedua yang menyebabkan error di dalam behavioral finance adalah framing effect. Nah, framing. Apa yang dimaksud dengan framing? Ya. Jadi kenapa people make inconsistent choices? Kadang-kadang orang nggak konsisten nih dengan pilihan-pilihan yang dia ambil.
Ini karena pilihan itu di-frame secara differently. Ya, ada framing di dalam pilihan. Jadi, oke. Nah, frame dependence merupakan tendensi dari seorang individual untuk mengambil keputusan yang inconsistent atau make a different in a decision depending on how the question or problem is framed. Oh, itu bukan dijual. Itu cuma kita berikan konsesi, tapi konsesinya bisa diperpanjang ya, tiap 10 tahun, 30 tahun diperpanjang lagi. Dan itu tidak mungkin konsesinya dan konsesinya diperpanjang terus, itu sama aja dengan dijual. Ya, kita cuma kasih konsesi, itu framing. Itu disebut dengan frame dependence. Jadi kita cuma dikasih konsesi ya. Oke deh, kalau gitu boleh. Tapi kalau dibikin dalam frame yang berbeda, yaitu itu dijual kepada asing untuk bayar utang, maka kita bisa mengambil keputusan yang berbeda. Kita menolak. Tapi kalau di framing dengan cara itu kita beri konsesi 30 tahun, diperpanjang lagi 30 tahun. Dan sampai sekarang konsesi tidak pernah ada yang putus. Sehingga semua dimiliki oleh asing. Kebun-kebun sawit, konsesinya 30 tahun, 30 tahun, 30 tahun. Akibatnya dimiliki asing. Dalam tanda kutip dengan kata-kata framing, konsesi. Itu disebut dengan frame dependence. Dan kita ketika ketika kita diberikan framing yang berbeda, jawaban kita jadi berbeda. Oh ya, boleh. Dan itulah kelakuannya para pendengung, dan dia melakukan framing agar keputusan yang diambil itu kesannya bagus. Karena kita framing dalam kata-kata yang berbeda yang secara harfiahnya adalah sebetulnya dijual untuk bayar utang. Kita Bandara Kuala Namu nggak kita jual, kita berikan konsesi selama sekian tahun. Ya, tadi diperpanjang. Jalan tolnya kita jual, kita berikan konsesi jalan tol. Itu adalah framing dependence. Ya. Kemudian, how a question is framed may impact the answer given. Nah, makanya kita harus pintar membangun framing supaya orang-orang itu dia mengambil keputusan sesuai yang kita inginkan. Jadi, jawaban itu tergantung framing. Nah, bagaimana skill kita membangun framing yang bagus agar kita bisa mengurangi kepada konflik. Ya, kalau kita dengan bahasa harfiah dijual, ya kan, Indosat dijual, itu artinya nggak belajar ilmu framing. Ilmu framing, ya itu bukan dijual. Itu diberikan konsesi bla 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 sehingga oke gitu ya. So this is what we call a framing. Kemudian di dalam framing effect itu ada beberapa kriteria. Ada yang disebut dengan loss aversion. Loss aversion adalah break even effect adalah retaining losing investment too long, violation of the sunk cost principle. Maksudnya adalah ketika kita diberikan frame dependence. Ketika kita diberikan frame dependence, misalkan saya memberikan Anda uang $1.000, kemudian atau Anda saya berikan uang $1.000, terus Anda punya pilihan, Anda bisa terima
kelebihan $500 atau Anda beli saham Waskita Karya dengan harga Rp1.000. Kemudian ada dua opsi. Yang pertama adalah Anda akan terima gain sebesar Rp500 karena harganya bakal naik 1.500. Dan opsi B, Anda ada kesempatan mendapatkan keuntungan sampai dengan Rp2.000, tetapi bisa juga kerugian sampai dengan Anda dapat keuntungan Rp1.000 atau bisa juga kerugian menjadi 0. Jadi nilai sahamnya jadi suspend. Ya. Anda pilih yang mana? Jadi pilihan gini, Anda beli saham Waskita. Ini saya beli contoh ya, saya coret-coret dulu nih. Ini loss aversion ya. Ini loss aversion di sini nggak sini? Sebentar. Cepat. Oh iya di sini. Nah gini. Loss aversion. Jadi Anda dapat uang $1.000. Kemudian opsi pertama saya katakan Anda bakal dapat untung 500 for sure. Ada dua opsi. Opsi kedua adalah kalau kita main koin, kalau koinnya itu ada kepala, ada tail ya, ada kepala, ada ekor. Kalau Anda keluar dapatnya kepala, Anda dapat $1.000 tambahan. Tapi kalau dapatnya tail, Anda dapat 0. Jadi Anda pilih mana? Pilih opsi A atau opsi B? Markus, what is your choice? Pilih A atau B? Sebentar Pak. Option A you can receive another 500 for sure. Option B you can flip a coin. Kalau Anda main koin Anda lempar koin dapat kepala, Anda dapat 1.000 nih. Tapi kalau Anda dapat opsi A Pak. Opsi A. Jadi Anda hanya karena Anda pemain safe ya. Iya. Nah, enggak gamble. Kalau yang gambling kan akan masuk ke opsi B. Ya, dia bisa dapat 2.000 kan? Iya, dia bisa double. Bisa double dia. So, that is disebut dengan loss aversion. Pak Markus, Anda adalah loss aversion. Kenapa? Karena Anda focusing on gains. Ya, cutting the loss ya kan dari poin. Dan focusing on gain and losses instead of the overall wealth. Oh, I see. Okay. It's an example of narrow framing and it leads to a phenomenon known as loss aversion. Jadi Anda menghindari kata-kata loss. Iya. Loss averse. Yeah. Loss, no loss. Pokoknya ada kata-kata loss, gue nggak ikut-ikutan deh. Gue mau yang yakin-yakin aja, yang pasti-pasti aja. So, jadi Anda di dalam behavioral finance, Anda masuk kepada loss aversion. Udah ketahuan nih, trades Anda di dalam behavioral finance. Ya. Jadi, fokus on gain or loss instead of overall wealth. Skenario kedua, Anda diberikan uang $2.000 dan Anda memiliki dua choices. Opsi C, you can lose 500. Opsi D, kalau kita flip a coin, kalau munculnya kepala, lu terima tambahan 1.000. Kalau terimanya ekor, you lose nothing. Opsi D kan basically lose nothing dong Pak. Ya, lose. Di double ya. Kalau lose 1.000. Kalau kepala, lose-nya di double sama opsi C. Tapi kalau ekor nggak keluar apa-apa. Oh. Oke. Pilih mana Markus? Menarik Pak, sebentar. Ini kita main tebak-tebak buah manggis nih. Ini kan sebenarnya bicara mengenai behavioral finance. Ya. Kita bicara behavioral finance nih. Anda dihadapkan dengan kondisi begini, Anda pilih mana? Kalau begini karena at the end of the day I already lost Pak. Aku akan ngambil yang D sih. Yang D? Iya, karena sudah lost juga kan. Eventually aku akan lost kalau ngambil yang C gitu loh.
So to mitigate the loss, there is probability kan aku bisa mitigate the loss kalau aku ambil D, Pak. Oke. Sebetulnya kalau Anda lihat secara lebih cermat, Anda akan melihat bahwasanya ini sebenarnya similar antara skenario 1 dan skenario 2. Ya. Antara opsi A dan C itu sama. Ya kan? Dan opsi B dan D itu sama. B dan D itu sama opsinya. Namun dengan framing yang berbeda, Anda memilih jawaban yang berbeda. Di skenario pertama Anda pilih A. Di skenario kedua Anda pilih D. Karena framingnya berbeda. A sama C itu sama aja. Ya kan? B sama D itu sama aja. Tapi karena framingnya saya rubah, maka Anda menjawab kepada yang berbeda. Kebayang nggak? Iya, menarik ya. So, framing sangat dibutuhkan di dalam memberikan arahan kepada yang mana yang sebaiknya agar orang itu dia bertindak sesuai dengan kemauan kita. Berikan framing yang sesuai dengan dia. Berikan framing yang sesuai dengan dia punya behavior. Artinya jebakan, hati-hati dengan jebakan framing. Ya. Don't read a book from its cover. Jadi lihat dulu di dalamnya. Ya. Karena semua di atasnya adalah framing. Mana framing yang benar, mana framing yang salah gitu ya. Kebayang? Markus? Kebayang, Pak. Alright, good. So I like it. Ini pelajaran politik nih jadi. Pelajaran framing. Oke, ternyata ilmu politik dipakai juga di behavioral finance ya. Kemudian yang kedua adalah framing effect menggunakan house money. Jadi di Las Vegas, di kasino di Las Vegas itu terkenal dengan ada yang disebut dengan konsep playing with the house money. Playing with the house money. Jadi kasino-kasino itu dia melihat bahwasanya para penjudi, para gambler itu dia far more likely untuk mengambil resiko besar dengan uang yang mereka miliki, ya. Miliki dari kasino. Jadi kalau mereka menang, begitu dapat duit dari kasino, mereka lebih berani karena ini duit kasino nih, duit untung, ya, duit cuannya dia pakai buat main tuh dia berani. Bahkan kalaupun dia rugi, dia nggak peduli. Ini kan uang hasil keuntungan gua main judi dan gue pakai lagi buat judi. Jadi dia semakin nekat dia. Ini karena nih uangnya udah uang haram, dipakai lagi ya udah gas aja gitu kan. So they do not care kalaupun mereka dia losing money. Ya. Nah, berbeda kalau Anda mendapatkan uang itu dengan keringat. Jadi ada nyangkul, ada nyangkul, kemudian ada jualan cendol, dan Anda kemudian mendapatkan uang dengan kerja keras, dengan keringat, dengan penuh pengorbanan. Ya, itu berbeda. Ya, Anda lebih menghargai dibandingkan ketika uangnya Anda dapatkan dengan cara haram. Ya. Nah, jadi feeling ini mempengaruhi kepada your behavioral finance, ya. Mempengaruhi kepada perilaku Anda kepada investasi yang Anda lakukan. Ya. Contoh, investasi satu, Anda beli saham. Kemudian dengan harga $35 per share. Kemudian harga immediately jatuh ke $20. Ada lagi investasi kedua. At the same time, Anda beli 100 saham, lembar saham.
seharga $5. Kemudian dia jumping ke $20. Bagaimana perasaan Anda terhadap investasi tersebut? Ya. Anda mungkin berpikir, wah, ini yang Miller oke banget nih. Nah, ini Miller oke banget nih. Dan Anda di sini Anda unhappy. Ya. Anda unhappy kepada More Enterprise. Kalau yang di Miller Anda happy. Ya. Dan sehingga keputusan Anda berinvestasi di Miller adalah keputusan yang tepat. Anda adalah seorang jenius karena Anda sudah memilih saham yang tepat. Dan kesalahan Anda di More Enterprise bukan kesalahan Anda, itu cuma bad luck. Nah, itu termasuk ke dalam confirmation bias. Bahwasanya yang di More itu bad luck, sementara yang di Miller itu Anda jenius. Itu disebut dengan confirmation bias, di mana Anda hanya taking credits kepada good outcome that occur yang mana itu terjadi beyond Anda punya kontrol. Sedangkan kepada yang Anda kesalahan, Anda sebut bad luck. Nah, itu disebut dengan confirmation bias. Tapi Anda juga bisa berpikir bahwasanya Anda nggak happy karena kemenangan Anda itu dikotori oleh kekalahan Anda. Ya, jadi Anda unhappy. Nah, ada dua kemungkinan perasaan kita. Ya, Anda senang sih untung, tetapi Anda unhappy karena dikotori oleh Anda punya kekalahan. Ya, sehingga walaupun ada untung di satu tempat, tapi rugi di satu tempat, akibatnya secara overall kekayaan Anda tidak berubah. Jadi Anda, ya apa gunanya? Ya satu untung, satu rugi. Gak ada, ya impas doang gitu kan. Atau yang ketiga, mungkin saja Anda berpikir Anda mau jual yang stok di Miller untuk Anda punya realize, Anda punya gain. Tetapi yang di More Anda hold dengan harapan bisa saja untuk menghindari loss yang direalize, yang direalisasi. Ya. Jadi ada tendensi untuk menjual yang Anda menang dan menahan yang Anda punya loss. Itu disebut dengan disposition effect. Jadi Anda melakukan rational things jika stok tersebut atraktif dan menghold kepada yang nggak atraktif gitu ya. Nah, ini disebut dengan loss aversion. Ya, di mana Anda hanya fokus kepada kemenangan Anda. Ya. Fokus kepada Anda punya gain. Ya. Sedangkan yang Anda rugi, ya udah Anda hold deh. Itu loss aversion. Harusnya kalau yang satu di-realize, maka yang Anda kalah harus di-cut loss. Nah, ini di dalam hal ini Anda loss aversion, fokus kepada yang gain doang. Yang kalah ya udahlah, tahan aja lah gitu. Itu secara behavioral finance Anda masuk ke dalam loss aversion. Arasa? Kapish? Kebayang nggak apa yang saya sampaikan? Kebayang tidak? Markus? Araso? Araso ya, Pak. Oke. Jadi, kebayang ya, dengan kondisi berdua ini aja, behavioral finance kita tuh beda-beda. Ada yang tadi, saya ulangi sedikit kalau ada yang ragu nih. Jadi ada tiga action, ada tiga macam behavior di sini.
dengan kondisi Anda investment satu, ada 2 investasi, yang satu Anda rugi, yang satu Anda untung. Ada 3 behavior. Yang pertama, bahwasanya Anda bilang Anda genius di Miller versus bad luck. Cuma Anda bad luck doang. Bahwasanya Anda salah pilih. Ya. Yang kedua, Anda unhappy karena merasa Anda dikotori. Jadi apa sih unhappy? Karena Anda nggak dapat apa-apa. Satu untung, satu rugi, impas, unhappy. Nah. Ya, yang satu merasa happy, tapi yang merasa bad luck juga. Ada 2 genius, tapi ya ada bad luck lah. Kadang-kadang, tapi gue rata-rata gue genius, tapi gue ada bad luck lah gitu ya. Kalau yang kedua unhappy, karena impas sebenarnya. Ya, yang ketiga, Anda loss aversion, di mana Anda realize hanya yang gain. Tetapi yang Anda loss, Anda hold. Ini masuk kepada loss aversion. Ada 3 behavior di dalam kondisi money house seperti ini. Oke. Nah, di dalam money house ini ada, di dalam money house house money ini aversionnya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah myopic loss aversion. Myopic loss aversion ini adalah suatu tipe loss aversion di mana ada tendensi untuk fokus menghindari short term losses. Ya. Nah, misalkan Anda investasi di saham yang mungkin itu sahamnya jatuh ya, untuk long term retirement purpose, ya. Jadi misalkan Anda untuk masa pensiun Anda beli saham Telkom. Wah, ini Telkom paling stabil nih, ya. Udah beli Telkom deh untuk persiapan masa pensiun. Jadi Anda buat long term nih beli Telkom, bukan buat jual beli. Ketika terjadi Telkom itu fail, dia jatuh harga sahamnya, Anda merasa ketakutan, ya, untuk fear of loss, ya, fear of loss di near term, ya, di jangka waktu dekat. Itu disebut dengan myopic loss aversion. Jadi Anda menghindari short term losses, ya, menghindari short term losses even itu akan berdampak kepada jangka panjang. Jadi Anda nggak mau cut loss, padahal Anda tahu itu dampaknya jangka panjang. Jadi kalau dampaknya jangka panjang, Anda seharusnya segera cut loss. Tapi karena Anda short termnya Anda tidak berani, Anda takut, ya udah, Anda tahan terus. Itu disebut myopic loss aversion. Yang kedua adalah regret aversion. Ini myopic. Yang kedua adalah regret aversion. Regret aversion adalah tendensi untuk menghindari pengambilan keputusan karena Anda takut keputusan itu akan tidak optimal. Ya. Jadi Anda takut mengambil keputusan karena Anda takut bahwa keputusan yang Anda ambil itu tidak optimal. Sehingga Anda disebut dengan regret aversion. Anda takut keputusan Anda itu tidak maksimal, berakibat Anda nggak ngambil keputusan untuk melakukan cut loss. Sehingga regret aversion. Ya. Dan dia relates dengan loss aversion. Kemudian yang ketiga adalah endowment effect. Efek ini adalah tendensi untuk menganggap sesuatu yang Anda miliki berharga lebih mahal, lebih valuable daripada
ketika Anda tidak memiliki barang tersebut. Ya. Karena endowment effect ini kadang-kadang orang-orang mending dia berkorban sesuatu daripada dia lebih suka berkorban sesuatu daripada mereka membayar untuk mendapatkannya. Jadi adalah Anda ya sesuatu yang Anda miliki akan menjadi lebih berharga ya daripada Anda tidak miliki tersebut. Jadi Anda betul-betul berjuang untuk mendapatkannya. Jadi itu disebut dengan endowment effect. Yang keempat adalah money illusion. Jadi money illusion ini adalah terjadinya suatu kebingungan antara real buying power yang Anda miliki dan your nominal buying power. Ya, jadi Anda tidak memperhitungkan kepada inflasi. Jadi Anda, gua punya duit, harganya itu $1.000. 10 tahun lagi $1.000 cash flow-nya. Anda hitung itu sebagai $1.000 cash flow 2 tahun lagi. Ya. Padahal kalau Anda mengikuti inflasi atau Anda mengikuti time of money, maka nilainya saat ini kalau di present value kan itu cuma sekitar $800. Jadi ada money illusion di sana. Jadi Anda confused terhadap your real buying power dan nominal buying power. Itu di dalam framing effect terhadap house of money. Any questions? Arasso? Capish? Wakaru? Sorry Pak. Yes. Pak. Money illusion. You are confused between real buying power and nominal buying power. Yep. Kalau dikaitkan dengan kondisi kita saat ini, artinya misalnya, ini yang baru-baru ini kan ada pengumuman kenaikan UMR ya Pak ya, UMP, UMP regional. Terus katakan UMP naiknya 1%. Sementara inflasi kita 5%. Yeah. Kan itu money illusion ya Pak, masuk ke sana ya. Exactly. Jadi pemerintah pikirnya ya dia bicara kepada nominal buying power kan naik 1%. Pemerintah nggak mikir real buying power si para buruh ini turun. Jadi kalau tahun ini masih makan ayam, tahun depan makan telur gitu Pak. Iya. Itu money illusion yang di framing oleh pemerintah. Money illusion termasuk pada framing effect. Bahwasanya pemerintah itu di dalam ilusi memberikan ilusi bahwasanya buying power lu naik kok 1%. Loh, lu pikir dong dengan inflasi real buying power gua berapa? Kemarin gua bisa beli ayam, bisa beli makan ayam. Hari ini gua udah nggak bisa makan ayam, harga ayam udah naik. Kebayang nggak? Iya. Jadi framingnya pemerintah ya di situ. Naik kalau 1%. Nah, kayak gitu ya. Kalau endowment effect ini misalnya kayak kita beli barang langka kali ya Pak ya, atau barang collectible items gitu ya Pak ya. Yes, benar. Seperti Pak, thank you Pak. Baik ya. Alright, good. Oke, kemudian kita udah bicara framing effect. Berikutnya adalah heuristic. Nah, heuristic adalah shortcut atau rule of thumb yang digunakan to make decision. Ada rule of thumb yang kita pakai. Ya. Di mana financial manager ataupun managers in general sering rely on kepada rule of thumb ini.
atau heuristik ini di dalam pengambilan keputusan. Ya. Contoh, ada disebut dengan Januari effect. Setiap bulan Januari harga saham pasti naik. Kalau gitu kita beli Desember, begitu Januari effect masuk 1 Januari harga sahamnya langsung naik. Jadi ada rule of thumb Januari effect. Begitu dia beli sahamnya di akhir Desember, masuk Januari harga saham jatuh. So ada heuristik kepada rule of thumb bahwasanya harga saham bakal naik di bulan Januari, disebut dengan Januari effect. Ya. Oh, setiap bulan puasa harga saham fashion atau yang kategori fashion, baju, harga sahamnya pasti naik. Begitu dikasih kondisi Covid, ya nggak mungkin naik lah. Ya, tapi kita pikir, oh, pokoknya mau lebaran harga saham baju pasti naik. MAP pasti naik harga sahamnya. Udah dibeli MAP dari bulan Juli. Bulan puasa nggak ada yang beli baju. Ngapain? Gua puasa sholat id di rumah. Nggak keluar ke lapangan. Nggak ada baju yang buat dipamerin. Jadi, tapi karena si manajer dia sudah mempunyai heuristik, rule of thumb, bahwasanya mau lebaran pasti harga sahamnya naik, udah terlanjur beli. Ya. Atau di dalam project, manajer itu dia sering mengambil keputusan bahwasanya semua project dengan payback period yang di bawah 2 tahun itu oke. Ya. Kalau dia break 2 tahun dia nggak oke. Jadi ada shortcut yang seperti itu. Nah, padahal secara praktikalnya kita mengatakan project itu diterima atau tidak apabila NPV projectnya positif atau negatif. Kalau dia jadi kalau misalkan NPV-nya dia negatif, tetapi dia break even-nya 2 tahun, maka itu akan leads kepada acceptance terhadap project-project yang NPV-nya negatif. Nah, jadi karena sudah ada shortcut atau rule of thumb, project 5 tahun dia break even, padahal dia negatif cash flow, tapi negatif cash flow, tapi karena dia payback periodnya dia less than 5 years, kita terima, berakibat kita menerima atau mengaccept project-project dengan NPV yang negatif karena sudah ada rule of thumb. Nah, itu juga berpengaruh. Heuristik ini terbagi atas beberapa tipe. Ada yang disebut dengan affect heuristik, ya. Ada yang disebut dengan representativeness heuristik, dan ada juga representativeness dan randomness heuristik. Apa yang dimaksud dengan affect heuristik? Affect heuristik adalah the reliance, keyakinan terhadap insting instead of analysis di dalam pengambilan keputusan. Itu disebut dengan affect heuristik. Jadi dia percaya banget kepada insting. Jadi dia feeling, dia mengutamakan feeling. Nah, ada lagu tuh feeling tuh. Ya. Perasaan gue nggak enak, udah, gue usah diambil deh. Nah, itu disebut dengan affect heuristik. Jadi kita sering melihat di dalam bisnis bahwasanya atau politik bahwasanya para tokoh-tokoh tersebut dia berbicara mengenai mereka punya insting. Insting saya sebagai politisi mengatakan, insting saya sebagai pebisnis mengatakan, ya. Jadi secara umum mereka mengatakan bahwasanya mereka mengambil keputusan based on their emotional.
based on their feeling, based on their guts, ya. Atau di dalam psikologi itu disebut dengan affection, yang merefer kepada emotional feeling dan mengandalkan kepada gut instinct yang disebut dengan affect heuristic, ya, atau intuisi di dalam bisnis. Ya, kita sering kan menghadapi orang-orang kayak gitu kan, dia percaya banget sama intuisi. Jadi dia betul-betul nggak mau analisa, dia lebih percaya dengan intuisinya dia. Gua udah di bisnis ini selama 20 tahun, lu tahu apa? Dia nggak pernah main clustering model, dia nggak pernah main logistic regression, dia nggak tahu neural networks, dia based on dia punya insting. Yang kedua adalah the representativeness heuristic. Ini adalah dia mengandalkan kepada stereotypes, analogi, ya, atau sampel yang sedikit untuk mengasumsikan kepada sesuatu yang lebih besar, ya, terhadap the entire population. Itu representativeness heuristic, ya. Contoh, jadi kalau orang Padang pedagang, jadi orang sering berpikir kalau orang Padang pasti dagang, nggak mungkin pegawai, nah, kayak gitu ya. Jadi ada people, dia assume bahwasanya suatu group of people itu broadly representative kepada larger class. Oh, pedagang rata-rata gitu ya. Nah, atau kalau universitas A ini agak telolet gitu, alumninya telolet gitu ya, kalau dibandingkan dengan universitas ini. Jadi dia mengambil stereotype. Oh, kalau gitu kita ambil dari universitas A deh. Ini dia berpikirnya kenceng dibandingkan sama universitas B, berpikirnya telolet. Jadi dia melihat ada representativeness dari alumninya yang telolet, dan kemudian dia mengambil kesimpulan itu adalah mewakili kepada the greater population. Itu disebut dengan representativeness heuristic. Ya, heuristic. Jadi ada shortcut di kepalanya dia. Kalau mau ikut pegawai harus dari universitas A. Nah, ada heuristik muncul di kepalanya dia karena ada representativeness heuristic. Yang ketiga adalah representativeness and randomness. Jadi ketika yang representativeness, ya, representativeness itu dia kemudian menyambung kepada pattern atau penyebab gitu ya. Misalkan ketika kita main basket gitu ya. Ketika kita main basket di NBA gitu ya. Ada LeBron sama Shaquille O'Neal, ya. Mereka bertanding ya, tapi LeBron itu dia memasukkan lebih banyak daripada Shaquille O'Neal, ya. Jadi sehingga kemudian para peneliti mengatakan bahwasanya LeBron memiliki hot hand, jadi tangannya panas gitu ya, sehingga dia bisa memasukkan lebih tinggi daripada cuma sedikit, tapi dia udah dianggap dia lebih jago daripada Shaquille O'Neal. Padahal itu cuma dari satu pertandingan, ada random dalam satu pertandingan. Atau disebut juga misalkan ada yang tangan apa ya? Tangan kalau Midas, si tangan Midas. Oh, kalau udah dipegang Erick Thohir, ya kan? Ini pasti jadi nih. Nah, itu sebut juga dengan karena si Erick Thohir pernah berhasil satu kali event untuk penyelenggaraan PON misalkan begitu, dianggap dia akan berhasil selama-lamanya gitu. Jadi randomness dari satu kejadian itu langsung menjadi representativeness dan randomness.
bahwasanya dengan Erick Thohir berhasil di PON, maka dia akan berhasil memegang BUMN. Random aja gitu. So itu disebut dengan heuristik yang representativeness dan randomness. So far so good. Any questions? Arasa? Kapish? Sorry Pak, yang terakhir Pak penjelasannya. Jadi ini kalau yang poin keempat penjelasannya kan yang representativeness and randomness is the perceiving patterns where none exist. Jadi artinya sebenarnya belum ada patternnya gitu ya Pak ya. Maksudnya gitu ya. Jadi dia itu representativeness itu dia ada ini ya, bahwasanya ada perwakilan. Nih, misalkan bahwasanya Erick Thohir adalah perwakilan pengusaha, representativeness kepada pengusaha. Kemudian pengusaha itu dia randomly berhasil menyelenggarakan PON. Random gitu ya, randomness-nya dia dari kan banyak pengusaha nih, tapi ada Sandiaga Uno, ada Erick Thohir, ada segala macam gitu ya, dan randomly si Erick Thohir dia berhasil menyelenggarakan PON. Representativeness dan randomness, dan dianggap bahwasanya dia sudah bertangan midas. Tangan midas itu artinya dia apa yang dia sentuh jadi emas ya. Wah, ini pasti berhasil. Ini pasti berhasil. Nah, itu disebut dengan representativeness and randomness. Karena ada satu kejadian di mana orang lain pada gagal, si Erick berhasil gitu ya. Dan kita anggap si Erick sebagai dia random aja dari kejadian-kejadian tersebut, dianggap bahwasanya si Erick bertangan midas. Menyentuh sesuatu jadi emas. Itu disebut dengan representativeness kepada melambangkan pengusaha yang berhasil, dan randomness dan menyebut dia dia orang tangan midas. Itu disebut dengan representativeness and randomness. Kebayang, Markus? Sorry Pak, ini jadi sebenarnya kayak stereotip ya Pak. Ya, dia kan representativeness itu stereotip kan? Ya, jadi maksudnya kalau yang poin keempat ini, misalnya tadi yang Bapak ngambil contoh Erick Thohir sebagai pengusaha gitu ya. Stereotip. Iya, jadi dia sebagai pengusaha, dia sukses mengadakan Asian Games gitu kan kemarin. Ya, betul. Sorry bukan dia Pak sebenarnya kan si siapa Wisnu Tama ya kalau Asian Games. Sorry. Anyway, ya whoever lah. Wisnu Tama Pak. Wisnu Tama ya? Iya, Wisnu Tama. Kan dia ketuanya dia kan? Ketuanya Erick Thohir ya, bukan Wisnu Tama ya. Erick Thohir. Oh iya. Kan? Ini dia ininya ya, apa namanya GM untuk acaranya. Anyway, ini oke. Ya, anyway, jadi kan dengan keberhasilan sekali kita bisa heuristik ini, jadi kita menyimpulkan bahwa semua pengusaha yang sukses itu kalau dia mengadakan acara pasti sukses, padahal sebenarnya enggak gitu ya Pak ya. Bukan begitu. Jadi secara representativeness, ini representativeness kepada orang pengusaha yang berhasil ya. Dia merepresentasikan kepada pengusaha yang berhasil ya. Representativeness. Kemudian secara random ada kegiatannya dia yang suksesnya luar biasa. Ya kan, ada yang biasa-biasa aja, tiba-tiba ada secara random kelihatan nih. Pernah dia sekali menyelenggarakan Asian Games bagus banget. Nah, dari situ kita langsung fait accompli. Ini orang tangan midas. Padahal banyak proyeknya dia yang gagal kan sebetulnya kan. Misal. Tapi kita melihat dari satu kejadian yang mana dia sukses luar biasa, langsung kita random dari kejadian yang bagus itu, kita langsung menobatkan dia sebagai si tangan midas. Dia langsung ditaruh deh, pegang BUMN. Jadi kita makanya nih ada kalimatnya perceiving patterns where none exist. Jadi sebenarnya patternnya belum ada, tapi kita sekali kejadian aja yang random langsung kita asumsikan dia berhasil terus gitu ya Pak ya. Ya, ngerti Pak. Thank you. Ini menarik sekali ini behavioral finance ini ya. Teorinya ternyata banyak ya. Jadi kita
bagaimana kita bisa mengaplikasikan ini nanti di dalam pengambilan keputusan. Alright, jadi ini heuristik. Kemudian, nah, salah satu heuristik yang keempat adalah the gambler fallacy. Apa yang dimaksud dengan gambler fallacy? Jadi, gambler fallacy adalah kondisi di mana suatu heuristik yang assume a departure from the average will be corrected in the short term. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kita misalkan kita main roulette misalkan. Ketika kita main roulette, ketika seorang gambler itu dia kasih taruhan ketika spin roll-nya itu diputar, ada banyak pilihan di situ, ya. Satu possibility-nya adalah ketika kita harus bet, kita akan nomor berapa yang akan keluar, ya. Ketika nomor kita itu muncul 5 time in a row atau berapa kali muncul, sering gambler itu dia merasa overconfident bahwasanya ketika dia gue tebak nomor 5 bakal keluar. Nah, misalkan dia di nomor 5 keluar, yang kedua 5 dia tebak 5 keluar lagi, ketiga dia tebak 5 lagi, sehingga kemudian dia overconfident bahwasanya kemungkinan berikutnya dia nomor 5 lagi, ya. So itu disebut dengan gambler fallacy. Jadi ada misconception terhadap intuisi, bahwasanya intuisi kita itu akan stabil, akan bagus, akan stabil. Mungkin 3 intuisi pertama benar, intuisi keempat udah salah. Jadi kalau kita menyalip mobil, ya, kalau kita ada 3 mobil di belakang truk, mobil pertama nyalip, diikuti mobil kedua nyalip, mobil ketiga tidak boleh nyalip. Karena kalau mobil kedua ketahan, yang kedua dia masuk, yang ketiga bisa kena adu kijang dengan mobil di depan. Jadi kalau kita nyalip, aturannya adalah mobil pertama nyalip, mobil pertama dan kedua boleh 2 mobil nyalip. Nggak boleh mobil ketiga masuk, 3 mobil barengan gitu, nggak boleh. Hanya boleh 2 mobil, jadi yang satu masuk, yang satu masuk. Jadi begitu bertemu dengan musuh di arah yang berlawanan, dua-duanya bisa lolos. Karena yang ketiga bisa kena. Begitu juga dengan gambler fallacy. Tebakan pertama betul, tebakan kedua betul, tebakan ketiga fallacy. Kita fallen, jatuh. Nah, ada related biasnya, yaitu ada biasnya terhadap law of small numbers, ya. Jadi kalau law of small numbers itu maksudnya adalah Anda percaya bahwasanya small sample menggambarkan kepada outcome yang lebih besar. Jadi kayak tadi tuh, kalau small number orang Padang, ada kenal orang Padang 3 orang dan semuanya adalah para pengusaha. Anda melihat orang Padang ini semua pengusaha nih. 3 orang teman gue orang Padang dagang kain semua. Itu disebut dengan laws of small number. Jadi small number itu mewakili kepada greater population. Ya. Small number represent kepada greater population. Ini yang bias yang terjadi. Ya. Small number represent greater population. Yang mana itu nggak benar, ya. Oke, yang kedua adalah biasnya adalah terkait gambler fallacy ini adalah recency bias. Recency bias, kita sering menganggap yang recent itu lebih penting daripada yang udah lama-lama. Oh, kemarin gua dibohongin sama orang Batak misalkan.
Contoh. Artinya, wah ini Batak lagi nih, pasti ngebohongin lagi nih. Nah, ada reason. Karena kemarin kena bohong sama orang Batak. Padahal, setahun yang lalu dia dibohongin sama orang Sunda misalkan. Tiba-tiba orang Sunda datang minta duit, pinjam duit. Ah, nggak apa-apa nih. Gue pinjemin duit deh. Kan selama ini, apa, kan yang kemarin yang bohongin gue orang Batak. Kalau orang Sunda gue pinjemin duit deh. Padahal setahun yang lalu dia atau 2 tahun yang lalu dia pernah dibohongin sama orang Sunda. Jadi ada recency bias. Kita hanya melihat kepada event yang paling dekat sama kita. Event yang paling dekat. Atau recensinya yang paling dekat sama kita. Jadi kita mengabaikan hal-hal yang udah terjadi lama-lama. Ada recency bias. Yang dia recent yang dia lebih more relevan kepada yang recent ya. Kemudian yang ketiga bias itu adalah anchoring and adjustment. Jadi dia cenderung jadi dia itu kalau orang mempunyai anchoring bias, mereka itu tidak mampu menampung informasi baru dengan cara yang benar. Jadi mereka mereka konservatif. Misalkan dia itu konservatif ya, jadi nggak mau menerima informasi yang baru. Oh, sekarang orang belanja online, belanja Tokopedia, dia nggak mau terima. Nggak mungkin belanja online, nggak pegang barang, belanja. Jadi dia anchoring kepada dia punya beliefs dan dia tidak mau menerima informasi baru bahwasanya sekarang orang jualan online, belanja online. Tapi dia nggak mau. Oke, gua kalau mau belanja tetap harus offline. Siapa yang jualan di pasar? Nggak ada. Jadi dia anchoring bias. Ya, anchoring bias hanya untuk offline, misal seperti itu ya. Jadi dia susah menerima informasi baru. Susah menerima unable untuk new information, not able to account for new information. Nah, dia pikiran kolot lah gitu ya. Ada bias. Nggak mungkin mobil pakai listrik. Nah gitu ya. Jadi unable to account to new information yang menurut dia nggak mungkin, nggak logis. Mobil nggak pakai minyak, pakai baterai doang. Jadi dia anchoring bias. Kemudian yang keempat adalah aversion to ambiguity. Jadi bias ini terjadi ketika mereka menghindar kepada sesuatu yang unknown. Jadi sesuatu yang mereka nggak tahu tuh mereka menghindar. Oh, sekarang udah ada loh belanjanya pakai apa? Belanjanya itu beli sahamnya pakai online gitu ya. Aduh, mereka menghindar sesuatu yang mereka nggak kenal, mereka menghindar, ya. Atau ada tawaran untuk main Hang Seng. Nggak ngerti gue Hang Seng apa sih Hang Seng, nggak ngerti gue, nggak ikut-ikutan deh. Nah gitu. Siapa lagi Hang Seng yang gue tahu cuma BEJ gitu ya, atau BEI, JKSE. Ini ngapain, apalagi Hang Seng nggak ngerti gue. Udah, itu disebut dengan aversion kepada ambiguity. Jadi dia menghindar kepada anything yang dia unknown, yang gua nggak jelas, gua nggak ikut-ikutan deh, nggak ikut-ikutan. Nah gitu ya. Tapi kalau tadi mobil listrik kan dia tahu, tetapi dia anchoring, dia ibaratnya jangkarnya udah ketanam, udah nggak bisa kemana-mana lagi tuh, udah anchor. Tapi dia tahu mobil listrik ada, tapi dia nggak mau. Gua tetap offline, gua kalau belanja tetap offline. Nah dia anchor, bertahan, ibaratnya kepatil gitu ya, kerantai kakinya hanya kepada offline. Yang berikutnya adalah false, ini aversion, ini dia shy away, gak mau kepada yang unknown.
unknown, no way. Kalau ada yang nggak ngerti, Hang Seng, Dow Jones, apaan sih, gue nggak ikut-ikutan deh, gitu ya. False consensus. Nah, false consensus ini tendensinya untuk berpikir bahwasanya orang lain itu berpikir sama dengan dia tanpa ada bukti yang jelas, ya. Dia overconfidence dan juga memiliki confirmation bias bahwasanya si Markus berpikir, misalkan si Markus berpikir si A ini jelek atau saham ini jelek, dia berpikir bahwasanya si Yoga juga akan berpikir yang sama. Itu disebut dengan false consensus, ya. Bahwasanya Anda berpikir orang lain berpikir yang sama dengan Anda. Kemudian availability bias. Availability bias. Jadi ketika kita menempatkan weighted average atau weight kepada informasi itu terlalu besar dibandingkan dengan informasi yang lain. Misalkan Anda menempatkan informasi paling besar kepada Anda menempatkan trust Anda lebih besar kepada Mardigu dibandingkan trust Anda kepada siapa satu lagi ya? Siapa itu namanya? Yang dosen UI? Siapa itu? Yang di Cokro TV siapa namanya? Ade Armando. Ade Armando. Anda menempatkan trust Anda kepada Mardigu 80%. Ade Armando 20%. Jadi ada availability bias di mana your financial decision akan suffer jika Anda terlalu mengikuti kepada arahannya Mardigu. Ya. Atau Anda betul-betul Mardigu, apa istilahnya, Mardigu follower lah gitu ya. Pokoknya apa kata Mardigu benar, apa kata Said Didu benar. Itu juga akan bias. Jadi tetap Anda perlu mendengarkan sudut pandangnya Ade dan sudut pandangnya Mardigu. Ya. And then kita berpikir gitu. Siapa yang more likely masuk di akal? Bukan Anda menutup, oke, Mardigu sama sekali nggak boleh. Jadi Mardigu sama sekali nggak boleh didengar. Gue cuma boleh dengar si Ade Armando. Nah, itu akan terjadi availability bias yang akan berakibat kepada your financial decision will suffer karena Anda hanya mengikuti satu informasi, ya, yang kalau ternyata informasi itu salah, maka Anda akan terjebak di dalam kesalahan tersebut dan akan Anda suffer. Jadi tetap kita mendengarkan orang yang ngegas, tapi orang yang ngerem pun kita juga tetap harus dengar, ya, supaya kita bisa mengambil keputusan yang cater both side. Araso, questions? No questions? Kapish? Pronto. Oke, good. Pak, Sorry Yes. Pak, nanya Pak. Boleh. Ini kan the gamblers policy. Jadi kan ini kesalahan para pejudi lah ya. Policy kan ya kan artinya gitu ya Pak ya. Di Indonesia kan. Ini kan law of small number, tadi kita bicara stereotype berdasarkan data yang tidak akurat lah. Makanya ini masuk ke dalam kategori kesalahan gambler. Recency bias juga saya setuju. Anchoring adjustment juga saya setuju. Tapi aversion to ambiguity itu kan kita menghindari adanya makna ganda ya Pak ya. Which is kan sebenarnya gambler nggak melakukan itu Pak. Ya maksudnya memang dia peduli dengan itu di makna ganda atau enggak, kan sebenarnya enggak Pak ya. Ya, jadi ada kecenderungan bias ini terjadi karena dia shy away dari sesuatu yang unknown. Jadi misalkan misalkan dia ada sekarang ada unknown ya, sesuatu yang unknown, yang kita asing gitu. Dia shy away. Misalkan Anda sekarang judi online gitu ya. Judi online. Mana mungkin angka kan bisa diatur. Judi online kan ada rumusnya. Angka yang keluar kan ada rumusnya, ya kan?
sesuatu yang unknown. Jadi dia kalau dia dadu dilempar, dreng, muter-muter kan nggak ada yang ngatur. Kalau judi online, angka berapa yang keluar? diacak. Ya kan? Siapa yang jamin tiba-tiba munculnya 1, 2, 3, 4? Pasti ada yang nyetel dong 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin acak komputer ngacak, nggak ada tahu kemungkinan bakal keluar yang mana. Pasti ada rumusnya. Berhentinya di sini, artinya ini, berhenti di sini, berhenti di sini. Berarti nomor yang keluar ini gitu kan? Jadi ada sesuatu yang unknown. Dia shy away, menghindari untuk sesuatu yang dia unknown terhadap kepastiannya. Oke. Kebayang? Iya, jadi oke. Oke, what else? Sebentar Pak. Version of ambiguity. Jadi kan dia menghindari adanya ambiguitas gitu kan, adanya makna ganda. Keraguan-raguan. Jadi biar keraguan-raguan betul. Makanya dia kayak oke, berarti Pak. Oke. Right? Iya, kebayang Pak, thank you Pak. Oke, good. Oke. Kemudian kita masuk kepada behavioral finance. Nah, dan market efficiency. Jadi di pembicaraan kita sebelumnya kita sudah melihat bagaimana cognitive error dari para individu yang menghasilkan kepada keputusan bisnis yang menyedihkan, ya. Karena kesalahan error kognitif yang tadi, bias itu, frame effect, dan yang tadi apa? Heuristik, ya. Nah, di chapter 12 ketika kita di sebelum UTS kemarin, kita belajar mengenai market efficiency, ya. Di mana key idea-nya adalah di dalam efficient market maka semua informasi sudah terrefleksikan kepada harga saham. Semua informasi sudah terrefleksikan kepada harga, ya. Berapapun harganya itu sudah mewakili kepada semua informasi yang available. Nah, namun kita melihat bahwasanya terjadi cognitive error sehingga di mana para individu mengalami overconfidence yang lead kepada damaging decisions in the context of stock ownership. Pertanyaannya, bagaimana mungkin market menjadi efisien apabila banyak trader yang melakukan irrational behavior atau bias seperti tersebut? Kan banyak tuh trader yang bias, emosional dia belinya. Bagaimana dia mungkin bahwasanya marketnya efisien? So, the efficient market hypothesis itu nggak membutuhkan bahwasanya semua investor harus rasional. No. Namun, bahkan rasional investors kadang-kadang dia mengalami pengambilan keputusan yang irasional. Nah, market efficiency tidak mensyaratkan bahwasanya setiap orang harus rasional, namun cukup someone be rasional. Ya. Someone be rasional. So, still, walaupun banyak yang irrasional, as long as ada yang rasional, dia akan trade off. Sehingga market price itu betul-betul mewakili kepada all information, all available information. Kemudian limits to arbitrage. Jadi di dalam market efficiency, investors itu melakukan kegiatan buy and sell. Ya. Mereka melakukan kegiatan buy and sell, ya, untuk mengeksploitasi kepada mispricing harga
saham atau harga forex ya yang nggak matching. Misalkan ini US dollar, Japanese yen, rupiah. Dengan uang 100 dolar dia beli Japanese yen sebesar 4.000 yen. 4.000 yen dia beli rupiah sebesar 12 juta. 12 juta dia beli lagi dolar seharga 150 dolar. Oke, dan dia mendapatkan keuntungan 50 dolar misal ya. Jadi kondisi arbitrage. Dia bermain arbitrage di sini. Triangle arbitrage, arbitrase. Buy sell, buy sell, buy sell. Gue cuan 50. Ya. Ada kegiatan buy and sell di sana. Jadi kegiatan buy and sell dalam arbitrage, para trader berusaha mengeksploitasi mispricing. Adanya mispricing dan kemudian dia bisa melakukan arbitrage untuk mendapatkan keuntungan. Nah, kadang-kadang timbul persoalan di dalam konteks ini. Limits to arbitrage ini dia refer kepada kondisi di mana dalam kondisi tertentu tidak mungkin bahwasanya dengan kondisi rasional para trader untuk mendapatkan mispricing tersebut. Ataupun walaupun dapat tapi gak cepat dia dapat. Dia bakal mengetahuinya dalam kondisi lama. Karena banyak sekali mata uang ya. Ada mata uang dolar, Switzerland, Polandia. Gimana lu tahu 3 mata uang yang bisa buat arbitrase? Sehingga lu beli ini jual dolar 100, beli yen, jual yen, beli rupiah, jual rupiah, beli dolar, lu dapat cuan 50 dolar. Dari mana Anda tahu 3 mata uang ini yang akan jalan? Jadi tidak secepat itu Ferguson. Jadi at least nggak mungkin secara cepat. Alasannya adalah karena mispricing ini juga cukup beresiko, di mana kalau ketahuan triangle arbitrage-nya, maka semua orang bakal cuan. Nah, dalam hal ini ada 3 problem yang membuat arbitrase itu terbatas atau limits. Yaitu yang pertama adalah firm specific risk. Yang membatasi kemungkinan arbitrage adalah firm specific risk, kemudian noise trader risk, dan implementation cost. Firm specific risk adalah ketika Anda yakin bahwasanya ketika Anda beli, misalkan Anda beli stocks misalnya, beli saham General Motor misalkan, dengan harga too low, yang paling Anda saham Telkom yang harganya rendah, sehingga Anda beli banyak sahamnya, ya. Namun Anda nggak tahu ada berita jelek apa nih yang akan muncul, ya. Kok tiba-tiba harga jatuh nih? Wah, bagus nih. Kira-kira kalau kayak di laut ya, kok tiba-tiba air pantai kok surut dan ikan-ikan menggelepar-gelepar di pantai, tinggal dicomot. Wah, Anda langsung ke pantai lari, kemudian Anda masukin tuh ikan-ikan ke ember. Wah, gue dapat ikan bandeng, ikan laut, ikan kakap segala macam. Ya, padahal setelah itu tsunami datang menggulung Anda. Jadi Anda nggak tahu ada risiko apa sebenarnya di perusahaan tersebut ketika harga sahamnya lagi jatuh. Arbitrase ini bukan harga di forex ya, arbitrase ini juga di saham ya. Jadi harga saham terjadi arbitrase juga ya, di mana harga sahamnya itu di bawah rata-ratanya dia. Harga sahamnya misalkan biasanya 100, tiba-tiba mendadak jadi 50. Ya. Anda bisa langsung cuan kan? Tapi Anda harus siap-siap, Anda harus perhatikan juga firm specific risk. Oh, 50, buy, tiba-tiba turun menjadi 20.
buy, turun lagi jadi 10, suspend misalnya gitu ya. Anda harus perhatikan firm specific risk. Ada berita jelek apa dari perusahaan tersebut? Ya. Harus siap mengantisipasi kepada negative news. Yang kedua adalah noise trader risk. Noise trader risk itu adalah ketika seorang trader dia tidak mendasarkan informasi, tidak mendasarkan kepada keputusannya, dia tidak mendasarkan kepada financial analysis. Jadi betul-betul noise doang gitu, buy, sahamnya buy. Nggak ada dasar financial statement, nggak ada dasar ini, tiba-tiba dia ini doang, cuma noise doang, ya, sehingga mengakibatkan mispricing semakin bertambah buruk sahamnya, atau sell, udah pada buang semua saham kan, mispricing, padahal nggak ada apa-apa, cuma digoreng doang, ada noise. Jadi ya main goreng-gorengan lah, noise, ya, nggak ada jelas beritanya, tiba-tiba digoreng anjlok. Yang ketiga adalah implementation cost, di mana semua transaksi itu cost money. Di dalam in some case biaya untuk memperbaiki kepada mispricing itu melebihi kepada your potential gains. Jadi kalau Anda siram di harga 50, ketika Anda siram kemudian terjadi mispricing di situ, bisa saja Anda biaya yang Anda keluarkan ini lebih mahal daripada your potential gains. Jadi ada berimplikasi kepada costing juga di sana. So there is 3 hal yang membuat kemungkinan terjadinya arbitrage ini limited. Any questions? Kapish? Araso? Okay, good. Berikut adalah bubble and crash. Jadi bubble itu adalah suatu kondisi di mana observed price itu dia meleset lebih tinggi daripada fundamentalnya, ya. Disebut dengan bubble, atau udah di luar rasio lah, disebut dengan bubble. Sedangkan crash adalah situasi di mana market price itu collapse secara signifikan dan mendadak, itu disebut dengan crash. Jadi kalau tiba-tiba marketnya dia gitu, itu market crash namanya, ya. Contohnya di tahun 98, ya, ketika terjadi market crash, kemudian ketika kejadian Yunani 2008 market crash, bubble ketika harga mortgage, subprime mortgage di Amerika terjadi bubble. Itu tahun berapa ya subprime mortgage? 2011 2012 2008 ya, subprime mortgage ya. Itu bubble di mana harganya itu udah di luar nalar, ya. Jadi terjadi kondisi bubble. So, jadi ketika terjadi bubble, ya, investors dia memegang suatu aset yang value-nya bakalan drop karena udah bubble nih. Jadi dia karena tidak membelinya tidak berdasarkan fundamental value. Jadi dia seperti memegang balon yang siap meletus, pop gitu. Kalau balonnya meletus, das, kayak pesan kosong deh, iya kan? Begitu juga dengan crash, ya. Hati-hati kalau market crash itu biasanya dia untuk balik lama. Jadi dia at least bisa setahun itu kalau jadi market crash. Kita nungguin setahun, kayak di Yunani dulu hampir setahun itu market crash. Nunggunya lama untuk kembali dia bouncing itu. Oke.
Nah, terakhir adalah money manager performance. Jadi di dalam money manager performance ini dalam market yang inefficient as a result of behavioral factors, investment managers should be able to generate excess return. However, historical results suggest that passive index funds or average outperform actively managed fund, even if the market are not perfectly efficient, okay. Jadi maksudnya adalah di dalam mutual funds, jadi para investors itu kan dia pull their money, ya, kepada para profesional untuk handle portofolio saham, ya, di mana si manager fund itu dia jual beli untuk make sure bahwasanya harganya itu dia exceeds the index, ya. Dia actively buy and sell stocks, ya, untuk mengimprove kepada mereka punya funds performance. Ada Schroeder, Batavia Sekuritas, kemudian Aksa Mandiri, ya, dan sebagainya. Yang mana para fund manager mereka bekerja keras untuk buy and sell untuk meningkatkan dia punya portofolio. Nah, di dalam market, ketika marketnya inefficient karena para investor itu behave secara irasional, harga saham bakal berdeviasi, ya, berdeviasi, sehingga ada kemungkinan untuk terjadi profitable trading, ya, di mana dia bisa take advantage dari mispricing yang terjadi karena ada orang yang dia bias gitu, ya, terjadi mispricing. Jadi mereka berharap ketika banyak orang yang bertindak secara irasional, maka gue bisa dapat cuan nih dari mispricing, ya. Jadi sehingga para manager, money manager ini mereka secara aktif mereka harus secara aktif mencari kemungkinan terjadinya mispricing sehingga mereka secara sistematis bisa membuat kinerja mereka punya portofolio bisa outperform, ya, sehingga karena mereka dibayar dari transaksi. Kalau mereka nggak melakukan transaksi, mereka nggak dibayar, ya, gajinya kecil. Tapi kalau mereka buy sell mereka dapat komisi. Nah, mereka tujuannya supaya mereka dapat paid commission, gitu, ya, big commission. Nah, disinilah kemampuan mereka di dalam menemukan mispricing tersebut sehingga indeks fund tersebut dia dapat terus naik dari NAB-nya, ya. So walaupun marketnya nggak perfectly efficient, tapi dari still probability untuk menemukan mispricing untuk bisa membuat fund mereka, indeks fund mereka bisa outperform dibandingkan kompetitor. Right? Luar biasa, ya, behavioral finance menarik juga, ya. So, that is all the topic on the behavioral finance. Any questions? So far so good? Araso? Capish? Pronto, Pak. Pronto, Pak. Okay, good.